Salam damai sejahtera Bapak Ibu serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan oleh pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat melaksanakan hidup ini sesuai dengan kebenaran firman-Mu itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 9 dan 10 yang berbunyi, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah ketetapan Allah bagi umatnya bukan ditimpa murka. Kebenaran firman Tuhan sungguh banyak yang mau mengingatkan kita agar kita ini sebagai umat milik Tuhan Yesus Kristus jangan tertidur, tetapi senantiasa tetap berjaga-jaga, supaya pada waktu Tuhan Yesus datang untuk memanggil seluruh umatnya, kita tetap dalam keadaan siap sedia mengikut Tuhan yang membawa kita ke tempat kediaman yang kekal di surga. Apabila kita pikirkan secara manusiawi, maka berjaga-jaga sepanjang hidup kita ini bisa dan dapat melelahkan, sehingga akan membuat kita jatuh tertidur. Nas renungan tentang firman Tuhan pada hari ini sesungguhnya berbicara tentang yang sama tetapi dengan versi yang berbeda. Yang Tuhan kehendaki itu bukan tentang tidur atau bangun, tetapi yang paling penting itu adalah apakah kita selalu taat dan setia sampai kepada akhir hayat kita, untuk selalu mau beriman percaya dengan penuh ketekunan, teguh, kokoh, dan kuat hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja sebagai satu-satunya anak Allah serta Tuhan dan Juru Selamat bagi kita umatnya. Oleh sebab itu, maka renungan tentang firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan agar kita di dalam segala keadaan apapun, entah itu sedang berjaga-jaga atau sedang tidur, maka hendaklah kita jangan pernah melepaskan iman, pengharapan, dan kasih kita hanya dalam Tuhan kita Yesus Kristus saja. Apabila kita sebagai pribadi maupun keluarga orang yang mengaku beriman percaya kepada Kristus tetap mau taat dan setia sampai kepada akhir hayat kita, atau sampai mati kelak nanti dalam beriman, berpengharapan, dan berdasarkan kasih, maka kapan saja Tuhan datang memanggil, entah saat berjaga-jaga atau sedang tidur, kita akan tetap dilayakkan menerima pengabulan tentang janji-janji keselamatan yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus itu. Ingatlah akan firman Tuhan seperti yang ditulis pada Wahyu 21 ayat 6 dan 7 ini. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang pada hari ini telah mengingatkan kami agar kami menyadari betul bahwa ketetapan Tuhan Allah Bapa di surga yang sudah menyatakan diri di dalam
Yesus Kristus, dan hadir senantiasa di hati kami di dalam Roh Kudus, bahwa kami umat-Mu ini bukan ditentukan untuk ditimpa oleh murka Allah yang menyala-nyala, akhirnya dimasukkan ke dalam api neraka, tetapi sesungguhnya dengan kasih Tuhan yang besar melalui Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus itu bukan kami kelak sampai kepada kehidupan yang kekal yang sudah Tuhan sediakan di surga bagi setiap orang yang mau hidup, percaya, dan melaksanakan apa yang diimani dan yang dipercayai itu. Sekarang kami sungguh-sungguh menyerahkan seluruh aspek dari kehidupan kami, baik itu yang jasmani maupun terlebih yang rohani ini Bapa. Kami mohon belas kasihan Tuhan untuk memungkinkan kami dapat diberi kekuatan, iman, percaya kepada-Mu ketika kami sedang mengalami suatu pergumulan akibat gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit yang kami derita pada saat ini. Ya Tuhan, Kau akan menjamah kami dengan sarana perawatan yang boleh kami alami, baik itu melalui diagnosa dokter maupun juga petugas medis, dan obat-obat yang digunakan kiranya boleh menjadi sarana untuk memungkinkan kami menerima suatu kepulihan dan kesembuhan yang sesungguhnya yang dari anugerah Tuhan itu semua. Karena kami percaya mukjizat kepulihan dan kesembuhan akan tetap terjadi bagi kami yang sungguh-sungguh mau berserah dari seluruh aspek diri kami ini, bahwa Tuhan akan bertindak membuat kami mampu untuk mengalami hidup yang kuat dan sehat, dan dapat melawan segala kuasa sakit penyakit apapun juga dari kuat kuasa-Mu yang maha kuat itu. Ini kami mau berserah dengan segenap hati, sempurnakan dan kabulkan doa kami hanya menurut kehendak Tuhan saja dalam nama Tuhan Yesus. Amin.